warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Zulkarniah, NIM 19017046, mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat, dosen Dr. Siti Ainun Liusti, SPD, M.Hum, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manfaat ilmu filsafat. Saya akan membahas tentang manfaat ilmu filsafat. 1. Ilmu filsafat dapat memberikan bimbingan dan mendidik bagi diri sendiri. Contohnya, ketika hendak ingin mengambil hak orang lain, ilmu filsafat memberikan kita bahwa mengambil hak orang lain itu tidak benar yang berdampak buruk bagi diri sendiri. Yang kedua, dapat lebih saling toleransi sesama dan mengurangi egoisme pada diri maupun masyarakat. Contohnya, tidak adanya sara antar masyarakat. Ilmu filsafat memberikan pandangan untuk berpikir secara logika. Contohnya, ketika kita berencana pergi dan bersama teman, tetapi teman datang terlambat. Keadaan tersebut kita berpikir bahwa teman itu terlambat karena beberapa masalah. Yang keempat, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam hidup. Contohnya, ketika menyelesaikan masalah persoalan untuk belajar. Yang kelima, filsafat membantu seseorang untuk lebih mengenal diri sendiri. Contohnya, dapat memberikan manfaat untuk memecahkan masalah dalam hidup. 6. Filsafat memberikan pedoman untuk sumber inspirasi bagi kehidupan dan mengajarkan kita untuk lebih memiliki etika dan moral. Contohnya, ketika menghargai orang lain yang lebih tua dan membaca salam ketika bertamu. Yang ketujuh, ilmu filsafat memberikan cakrawala berpikir yang baru dan memberikan ide-ide kreatif bagi diri kita sendiri. Contohnya, ide mengeluarkan pendapat dalam memecahkan masalah di dalam masyarakat. Yang kedelapan, ilmu filsafat mengasah kemampuan dalam membedakan dan memecahkan masalah. Contohnya, ketika masalah dalam berkeluarga. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas tentang filsafat alamiah. Yang menjadi objek filsafat alamiah adalah semua materi dalam alam semesta ini. Filsafat ilmiah meneliti sumber alam yang mengaturnya. Pertanyaan tentang siapa yang mengatur alam ini merupakan pertanyaan filsafat. Untuk itu ada 4 pandangan filsafat ilmu alamiah. 1. Vitalisme merupakan suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan itu memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam di semesta ini. Misalkan adanya Tuhan. Pendapat ini ditantang oleh beberapa orang lain karena dalam ilmu alamiah dikatakan bahwa segala sesuatu harus dapat dianalisis secara eksperimen atau harus cocok dengan metode ilmiah. Mekanisme adalah penyebab segala gerakan di alam semesta ini dikarenakan hukum alam, misalkan fisika atau kimia. Paham ini menganggap bahwa gejala pada makhluk hidup secara otomatis terjadi hanya berdasar peristiwa ilmu fisika atau kimia belaka. Pandangan ini menyamakan gejala pada makhluk hidup dengan gejala benda tidak hidup sehingga perbedaan hakiki tidak ada. Dengan begitu, dapat menghanyutkan manusia ke pandangan materialisme yang selanjutnya kepada ateisme. 3. Agnotisme. Untuk menghindari pertentangan vitalisme dan mekanisme, maka aliran ini timbul di mana aliran ini melepaskan atau tidak memperhatikan sisi dari Sang Pencipta. Mereka mengikuti aliran ini hanya mempelajari gejala-gejala alam saja. Aliran ini banyak dianut oleh ilmuwan barat. Yang keempat, filsafat Pancasila adalah paham yang menjembatani dari 2 aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya terjadi karena ciptaan Tuhan dan proses selanjutnya menurut filsafat mekanisme atau hukum alam. Hukum alam adalah sama dengan hukum Tuhan, dapat dilihat dari kehidupan makhluk hidup dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang filsafat ilmiah. Dalam buku Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Amsal Bakhtiar yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berkaitan dengan pengetahuan, penyelidikan, dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dalam hal ini, simpulkan bahwa
Filsafat merupakan sistem dari berpikir secara logika dengan melibatkan segala aspek yang ada, mulai dari hakikat sesuatu, cara mengetahui dan nilai guna sesuatu tersebut. Filsafat merupakan segala proses yang dikerahkan dengan menggunakan segala hal yang bisa digunakan untuk memperoleh sesuatu. Adapun pendekatan dalam metode ilmiah yang dapat mengantar pada sistem kerja keilmuan yaitu terdiri atas dua, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Deduktif yaitu dari peristiwa-peristiwa umum yang diselidiki didapatkan kesimpulan khusus, sedangkan induktif yaitu peristiwa-peristiwa khusus yang diselidiki didapatkan kesimpulan umum. Metode pendekatan deduktif-induktif ini juga lazim digunakan pada sistematika penulisan karya ilmiah dan dalam menyusun kerangka berpikir yang lebih sistematis.